Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, pada video kali ini saya akan menjelaskan beberapa bacaan hukum mat yang merupakan cabang dari mat farqi, yaitu mat silah qasirah, mat silah tawilah, mat farqi, mat lazim kilmi mukhaffaf, dan mat lazim kilmi mutaqqal. Oke, yang pertama yaitu mat silah qasirah. Secara bahasa, mat yaitu panjang, silah yaitu hubungan, qasirah itu pendek. Nah, hubungan dengan apa sih yang dimaksud? Yang dimaksud di sini yaitu berhubungan dengan hak dhamir. Sebelum saya jelaskan lebih jauh, maka kita harus tahu dulu nih, apa sih hak dhamir itu? Hak dhamir itu merupakan huruf hak yang ada di akhir lafaz atau kalimat yang menyerupai angka 5 Arab. Dan hak dhamir merupakan kata ganti orang ketiga laki-laki tunggal atau yang memiliki arti dia laki-laki satu. Nah, mat silah qasirah akan terjadi apabila terdapat hak dhamir yang bertemu dengan seluruh huruf hijaiyah yang berharokat hidup, yang artinya tidak bertemu dengan huruf yang berharokat sukun, dengan syarat huruf sebelum hak dhamir ini juga berharokat hidup. Panjang untuk mat silah qasirah ini yaitu 1 alif atau 2 harokat. Nah, untuk lebih jelasnya, mari kita lihat contoh berikut ini. Min dunihi multahadat. Oke, sudah jelas ya bahwa huruf setelah hak dhamir ini merupakan huruf hijaiyah selain hamzah dan merupakan huruf yang berharokat hidup. Nah, huruf sebelum hak dhamir ini juga merupakan huruf yang berharokat hidup. Maka yang seperti inilah yang disebut dengan mat silah qasirah. Oke, yang kedua yaitu mat silah tawilah. Secara bahasa, mat yaitu panjang, silah yaitu hubungan, dan tawilah itu panjang. Nah, persamaan antara mat silah tawilah dengan mat silah qasirah yaitu sama-sama berhubungan dengan hak dhamir. Perbedaannya adalah pada mat silah tawilah ini hak dhamirnya hanya bertemu dengan huruf hamzah saja dan berharokat hidup. Untuk panjang mat silah tawilah itu 4 atau 5 harokat. Untuk lebih jelasnya kita lihat contoh berikut ini. Min dunihi ilahan. Oke, sudah jelas ya bahwa huruf setelah hak dhamir itu huruf hamzah berharokat hidup dan huruf sebelumnya itu juga berharokat hidup. Jangan lupa panjangnya yaitu 4 atau 5 harokat. Maka yang seperti inilah yang disebut dengan mat silah tawilah. Yang ketiga yaitu mat farqi. Secara bahasa, mat yaitu panjang dan farqi yaitu pembeda. Nah, pembeda antara apa sih? Pembeda antara kalimat istifham atau kalimat tanya dengan kalimat berita. Oke, mat farqi ini akan terjadi apabila terdapat mat badal yang bertemu dengan tasydid. Panjang untuk bacaan mat farqi yaitu 3 alif atau 6 harokat. Hukum bacaan mat farqi ini di Al-Quran hanya ada 3, yaitu pada surah Yunus ayat 59, surah Al-An'am ayat 143 sampai 144, dan surah An-Naml ayat 59. Oke, untuk lebih jelasnya, mari kita lihat contoh pada surah Yunus ayat 59. Oke, pada ayat tersebut terdapat lafaz Allah yang itu merupakan mad badal yang bertemu dengan tasydid. Maka yang seperti itulah yang disebut dengan mat farqi. Oke, pada hukum bacaan mat farqi ini terdapat catatan, yaitu hukum-hukum bacaannya seperti Allah, Al-Ana, dan Al-Zakaraini ini boleh dibaca tashir, yaitu membaca antara hamzah dan alif. Contoh, Al-Zakaraini. Yang kedua, Allah. Yang ketiga, Al-Ana. Jadi, cara membacanya itu antara hamzah dan alif. Yang keempat, yaitu mat lazim kilmi mukhaffaf. Secara bahasa, mat yaitu panjang, lazim yaitu pasti atau wajib, kilmi yaitu kalimat, dan
mukhafaf, yaitu yang diringankan. Maksudnya yaitu pada hukum bacaan ini, bacaan-bacaan tersebut itu diringankan atau tidak memberatkan bagi yang membacanya. Mad lazim kilmi mukhafaf ini akan terjadi apabila terdapat mad badal yang bertemu dengan sukun asli dalam satu kalimat. Panjang untuk bacaan mad lazim kilmi mukhafaf yaitu 3 alif atau 6 harakat. Di Al-Quran, bacaan mad lazim kilmi mukhafaf ini hanya ada satu, yaitu pada surat Yunus ayat 51 dan 91. Nah, untuk lebih jelasnya, mari kita lihat contoh berikut ini. Al-ana. Nah, pada lafaz al-ana ini adalah mad badal yang bertemu dengan sukun asli pada huruf lam. Jangan lupa, panjang pada bacaan mad lazim kilmi mukhafaf yaitu 3 alif atau 6 harakat. Maka yang seperti inilah yang disebut dengan mad lazim kilmi mukhafaf. Oke, yang kelima atau yang terakhir yaitu mad lazim kilmi musaqqal. Secara bahasa, mad yaitu panjang, lazim yaitu pasti atau wajib, kilmi yaitu kalimat, dan musaqqal itu diberatkan. Perbedaan dengan mad lazim kilmi mukhafaf yaitu pada mad lazim kilmi musaqqal ini bacaannya memberatkan bagi yang membaca. Oke, mad lazim kilmi musaqqal ini akan terjadi apabila terdapat mad tabi'i yang bertemu dengan huruf yang bertasydid. Panjang untuk bacaan mad lazim kilmi musaqqal yaitu 3 alif atau 6 harakat. Untuk lebih jelasnya, mari kita lihat contoh berikut ini. Bismillahirrahmanirrahim. Fa'idza ja'atit tammatul kubra. Nah, pada lafaz dhammah itu adalah mad tabi'i yang bertemu dengan huruf yang bertasydid yaitu huruf mim. Jangan lupa, mim yang bertasydid itu disebut gunnah. Maka cara membacanya adalah dengan berdengung. Dan jangan lupa pula, pada bacaan mad lazim kilmi musaqqal itu panjangnya 3 alif atau 6 harakat. Maka yang seperti inilah yang disebut dengan mad lazim kilmi musaqqal. Baik, itu saja yang dapat saya jelaskan. Apabila terdapat banyak kesalahan, saya mohon maaf. Semoga bisa difahami dan semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.